Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang pembagian kalimat. Yang kalimat itu dibagi menjadi dua dalam bahasa Arab ya. Yang pertama adalah kalimat fi'liyah, yang kedua adalah kalimat ismiyah. Untuk lebih jelasnya kita akan bersama-sama melihat dari share screen berikut. Oke ya, taksimul jumlah atau pembagian kalimat. Yang pertama, kalimat ismiyah atau di dalam bahasa Arab seringkali disebut jumlah ismiyah. Sekali lagi, jumlah ismiyah. Jumlah itu kalimat, ismiyah itu isim. Jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dari isim. Jadi setiap ada kalimat yang didahului dengan isim, maka itu disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia ya, kalau jumlah itu dalam bahasa Arab. Nah, jumlah ismiyah itu sendiri terdiri dari pada umumnya dua komponen, yaitu yang pertama adalah mubtada. Mubtada itu yang mengawali, kemudian ada khobar itu yang terletak di belakangnya. Jadi jumlah ismiyah terdiri dari dua komponen, yaitu mubtada dan khobar. Nah, nanti mubtada ini bisa berupa benda tunggal atau bisa juga berupa jumlah kalimat sendiri, kemudian khobarnya juga bisa berupa kalimat sendiri. Akan tapi yang simpel nanti insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mubtada yang berupa kata tunggal dan khobar juga berupa kata tunggal. Contohnya akan kita bahas di setelah ini nanti. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Sekali lagi, jumlah itu kalimat, kemudian fi'liyah diambil dari kata fi'il yang artinya kata kerja. Sehingga jumlah fi'liyah bisa kita pahami sebagai kalimat yang diawali dari kata kerja. Nah, nanti contohnya juga akan kita bahas setelah ini. Jadi nanti kalau jumlah fi'liyah ini pasti pertama awal dari kalimat itu adalah kata kerja. Maka ini komponennya pada umumnya terdiri dari tiga komponen. Yang pertama adalah fi'il atau kata kerja, kemudian dilanjutkan fa'il, subjek, fa'il itu subjek atau pelaku, kemudian diakhiri dengan maf'ulun bih atau objek. Namun kadang-kadang sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, kata kerja itu ada kata kerja yang transitif dan ada kata kerja yang intransitif. Transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek, sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sehingga bisa saja nanti jumlah fi'liyah itu nanti hanya terdiri dari fi'il dan fa'il, hanya ada kata kerja dan pelakunya saja. Atau kadang-kadang juga kalau kata kerjanya kata kerja transitif atau yang membutuhkan objek, maka nanti kalimat itu akan terdiri dari fi'il, kata kerja, dan fa'il, pelaku, dan juga maf'ulun bih atau objek. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nanti jumlah fi'liyah bisa jadi hanya kata kerja dan pelaku, bisa juga nanti ada yang terdiri dari kata kerja, pelaku, dan juga objek seperti itu. Nah, ini untuk keterangan dari tulisan-tulisan ini mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Kemudian khobar itu merupakan pelengkap dari mubtada yang berada di belakangnya nanti. Kemudian fi'il itu kita sudah paham adalah kata kerja, fa'il itu pelaku atau subjek. Kemudian maf'ul bih adalah objek atau sasaran atau keterangan. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan melihat ini dulu. Kaidah umum untuk jumlah fi'liyah, fi'il harus sesuai dengan fa'il. Maksudnya jalasa Ahmadu,
Fiilnya mana ini fiilnya jalasa. Jalasa ini fiil atau kata kerja untuk laki-laki. Ahmadu, Ahmad, laki-laki. Kemudian sekali lagi ini ya, disesuaikan jenisnya. Kalau yang pelakunya Fatimah maka jadi jalasat. Nah, nanti ini untuk perubahan-perubahan seperti ini bisa kita bahas lebih lanjut nanti. Dan sebenarnya juga di kelas 7 kalian sudah pernah mendapatkannya. Kemudian fi'il harus dalam bentuk mufrad. Mufrad apa mufrad? Mufrad sudah masih ingat ya? Mufrad itu kata benda tunggal, tidak jamak. Mufrad, musanna, jamak. Masih ingat ya di kelas 7. Mufrad itu 1, musanna 2, jamak itu 3 atau lebih. Nah, jadi ini jalasa apa ini? Al-muslimani. Pelakunya 2 orang muslim tapi kata kerjanya tetap bentuk tunggal jalasa, tidak kemudian jalasa seperti itu. Jalasa. Kemudian ini yang jalasat al-muslimatani. 2 orang muslimah duduk, ya tetap pelakunya 2 orang, kata kerjanya tetap tunggal. Kemudian yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu. Misalnya ini dhahabatul labu. Ya kalau ini sebenarnya kaidah secara umum ya, kalau pelaku maka nanti keadaannya marfu. Marfu cirinya dhamma. Nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Dhahabatul labu, harokatnya dhamma. Kemudian yang ini dhahabat at-talibatu, ini juga marfu dhamma. Ya, secara umum seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh yang lainnya. Ini contoh jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dari kata benda. Ingat ya, ada al sebelumnya berarti ini kata benda. Al-ilmu, ilmu itu nurun, adalah cahaya. Jadi menerjemahkannya mubtada khobar itu seperti itu. Al-ilmu nurun diartikannya ilmu adalah cahaya. Atau ilmu itu cahaya, seperti itu. Kemudian ini Allahu Akbaru, Allah Maha Besar. Kemudian ini al-madrasatu kabiratun, sekolahan itu besar. Jadi harus disesuaikan. Kalau mubtada'nya mudzakkar maka khobarnya juga harus mudzakkar. Demikian juga kalau mubtada'nya muannas maka kemudian khobarnya juga muannas. Kemudian kita coba lihat untuk contoh yang jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dari fi'il. Yang pertama, ja'at tolibu. Ja'a artinya datang, at-tolibu seorang siswa. Seorang siswa datang. Ingat ya, kalau kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah itu yang di depan harus fi'ilnya atau kata kerjanya. Kemudian yang kedua, jalasat al-muslimatani. Sudah kita bahas seperti di sini tadi. 2 orang muslimah duduk, telah duduk. Kemudian syaribal waladu asyaya. Nah, ini 2 ini kalimat kata kerjanya yang tidak membutuhkan objek ya, seperti datang, duduk itu kan nggak membutuhkan objek. Kemudian yang ketiga ini contoh yang membutuhkan objek. Syaribal waladu asyaya. Seorang anak laki-laki minum asyaya. Apa asyai? Syayun artinya teh. Oke, ya. Ini pembahasan secara singkat tentang pembagian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Semoga bisa dipahami bersama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya dari anak-anak sekalian. Semoga bisa dipahami. Nanti insya Allah untuk lembaran fotonya akan saya kirimkan. Yang foto materi tadi insya Allah akan saya kirimkan. Cukup sekian untuk pembahasan pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.